Essence of the Body Mind, Xing Fa Xiang, Riwayat Suci bagian 32. Membimbing semua makhluk dengan ikrar welas asih. Ceramah Master tanggal 22 Juli 2004 pada Pendidikan dan Penelitian Kata Perenungan Chingse. Buddha datang ke dunia adalah demi membimbing para makhluk. Terhadap orang-orang yang telah keluar dari jalur, mereka dipanggil agar kembali, berharap dalam jalan kehidupan ini. Haruslah menempuh jalur dari kehidupan, yakni moral dan etika. Ini tujuan utama Buddha datang ke dunia. Kita adalah murid dari Sang Buddha. Kita mesti mengemban tanggung jawab ini demi ajaran Buddha, demi para makhluk. Di mana terdapat harapan dari masyarakat kita? Pendidikan. Dibutuhkan pendidikan, bukan hanya pengajaran di dalam kelas. Kita membutuhkan pendidikan untuk keseluruhan masyarakat umum, kanak-kanak, remaja, dewasa, parubaya, dan usia tua, keseluruhan dalam masyarakat. Kita harus mampu menggerakkan dan membimbing secara umum. Kita datang ke dunia ini, jalan kehidupan kemanusiaan ini, asalkan ada kamu dan ada saya. Kita berharap dengan melandaskan welas asih agung dari Buddha, bisa datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Bisa punya ikrar demikian, harus menyusunnya secara terstruktur. Saya percaya bukan hanya di Taiwan saja. Dengan 4 misi agung dari Ceci, jejak cinta kasih ini ditebarkan ke seluruh dunia. Kita harus terus menggerakkannya tiada henti. Riwayat Ceci bagian 32. Membimbing semua makhluk dengan ikrar welas asih. Kondisi Dunia Internasional 1994. 10 Mei 1994, Presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan, Nelson Mandela, mengucapkan sumpah jabatan. 8 Juli 1994, pemimpin Korea Utara Kim Il-sung meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh putranya Kim Jong-il. 14 Desember 1994, Tiongkok mengumumkan pembangunan bendungan 3 ngarai resmi dimulai. Kondisi masyarakat Taiwan 1994. 26 April 1994, insiden jatuhnya pesawat China Airlines di Nagoya menelan 264 korban jiwa. 3 Desember 1994, pemilihan gubernur dan wali kota diadakan untuk pertama kalinya. 30 Desember 1994, Biro Asuransi Kesehatan Nasional didirikan. Sejarah Ceci 1994. 17 Januari 1994, penyaluran bantuan pasca gempa di Los Angeles, Amerika Serikat. 14 Mei 1994, upacara peletakan batu pertama proyek harapan di Tiongkok untuk sekolah menengah Ceci Cailing dan ST Ceci Takang. 19 Juni 1994, Camp Orang Tua dan Anak diadakan untuk pertama kalinya. 3 Agustus 1994, badai tropis Cailin dan topan Tauk menerjang Taiwan secara berturut-turut. Ceci menyalurkan bantuan bencana di daerah wilayah tengah dan selatan Taiwan. 11 September 1994, Sekolah Budaya Humanis didirikan di Los Angeles, merupakan sekolah budaya humanis pertama di luar negeri. 17 Desember 1994, Asosiasi Polisi Ceci dibentuk. Penyaluran bantuan pasca gempa di Los Angeles. Ceramah Master tanggal 4 Februari 1998. Pada tanggal 17 Januari 1994, terjadi gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter di Los Angeles, Amerika. Saya ingat hari itu saya sedang berada di Taipei saat Stephen Huang menghubungi saya dan saya bertanya, jam berapa di sana saat ini? Dia mengatakan sekitar jam 4 subuh. Langit masih belum terang. Saat ini semua orang sedang bersiap-siap dan sudah menghubungi melalui telepon. Bersiap-siap pergi keluar untuk memberikan perhatian serta memahami situasi yang terjadi. Setelah mendengar, sungguh sangat mengharukan. Di Taiwan, di wilayah manapun jika terjadi bencana,
insan suci akan segera bergerak untuk memahami situasi di daerah yang terkena bencana. Begitu pula dengan insan suci di Los Angeles yang jauh dari Taiwan. Juga melakukan hal yang sama. Mereka bahkan pergi ke kota Santa Clarita karena di sana suplai air dan listrik terputus selama berhari-hari. Mereka selain membawa dokter untuk memberikan pengobatan gratis, mereka juga memberikan perhatian terhadap kesehatan mereka dan juga mempertimbangkan korban bencana yang tidak mandi selama berhari-hari, yang mungkin merupakan hal yang sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka menyewa sebuah kendaraan yang dijadikan sebagai kamar mandi keliling. Dan di dalam kendaraan ini juga dapat memasak air. Juga bisa mandi. Hal ini benar-benar penuh dengan kehangatan. Konferensi Amal Wilayah Utara tanggal 9 Desember tahun 2000. Saat gempa di Los Angeles, banyak rumah yang roboh. Sebuah rumah sakit hanya mempunyai sebuah rumah sakit. Banyak juga rumah sakit yang roboh. Ada juga yang rusak. Alat-alat instrumennya juga rusak. Hanya memiliki satu-satunya rumah sakit. Dokter melakukan operasi otak di ruang operasi. Selama operasi otak, dia hanya merasakan ada getaran sesaat di tangannya. Dia tidak merasakan hal lain. Mengapa bisa ya? Gempa yang begitu besar, dokter di ruangan operasi sedang operasi. Bahkan sampai tidak tahu ada gempa di luar. Ini karena memiliki fasilitas peredam gempa, yaitu di saat ada getaran, ada sebuah piring yang bisa digerakkan di bawah rumah, sehingga bisa meredam guncangan. Di bawah ada getaran pergerakan, bagian atas juga akan mengikuti, jadi dia tidak akan merasakan adanya goyangan. Sekarang sebenarnya konstruksi semacam ini ada di rumah sakit Xintian kita. Pendidikan budaya humanis di dalam dan luar negeri. Ceramah master tanggal 8 Agustus 2001. Pada pendidikan dan penelitian kata perenungan Jingse. Harapan setiap keluarga terletak pada anak-anak. Harapan dari anak-anak terletak pada pendidikan. Sangat bersyukur kepada Asosiasi Guru Ceci, karena dimulai dengan beberapa guru yang mengajarkan kata perenungan. Di wilayah selatan dimulai oleh Guru Yo, di wilayah utara dimulai oleh Guru Chen. Dengan cara demikian, dari beberapa orang yang mempunyai pikiran dan tekad yang sama, kami memberikan pengajaran dengan pelatihan diri. Mereka mulai menerapkan, mulai mengajar, mulai menguji penggunaannya. Sering kali mendengar banyak kisah yang mengharukan. Seperti dulu, sudah sangat lama berlalu, Guru Yo di Pintung awalnya mengajarkan kelas yang sangat menantang dengan murid-murid yang bermasalah. Sungguh sulit mengajar anak-anak. Tetapi saat guru ini menemukan kata perenungan, dia merasa sangat gembira. Dia mulai memberikan satu kalimat kata perenungan setiap hari. Dan dengan cara ini secara perlahan-lahan memperkenalkan kata perenungan kepada para muridnya. Pertemuan pagi relawan 1 Oktober 2013. Pada saat itu di sekitar sekolah, sangat banyak arcade video game. Setelah anak-anak pulang sekolah, mereka semuanya akan bergegas ke arcade video game. Ada seorang anak, dia juga berlari keluar dengan lancar seperti anak lainnya. Ketika dia akan bergegas ke arcade, dalam waktu sekejap, dengan satu kaki melangkah ke dalam, dan satu lagi masih berada di luar. Dia tiba-tiba mengingat apa yang gurunya katakan kepadanya. Guru berkata, ketika melakukan perbuatan jahat, saya tidak boleh ikut serta. Dan ketika melakukan perbuatan bajik, saya harus ambil bagian. Hanya demikian saja. Dia segera menarik kakinya yang melangkah keluar, berputar badan, dan segera berlari ke rumah. Setelah dia pulang, dia juga melihat adiknya pulang. Dia berkata pada adiknya, "Dik, letakkan tas sekolahmu. Mari kita membersihkan kamar kita." Adik mendengar kata abangnya. Adik meletakkan tas sekolahnya. Kedua kakak beradik bekerja sama membersihkan kamar mereka yang berantakan. Hanya dalam waktu sekejap,
mereka tidak membutuhkan waktu yang lama. Mereka menata kamar kecil mereka dengan rapi. Ibunya melihatnya. "Mengapa kalian berperilaku baik hari ini?" Mereka saling melihat satu sama lain. Kakak berkata bahwa ketika melakukan kebajikan, saya harus ambil bagian. Dan kakaknya berkata, "Ibu sudah bekerja keras. Oleh karena itu, kita harus melakukan bagian kita juga." Seperti ini, pikiran baik muncul dalam diri mereka, tidak melakukan perbuatan jahat. Bahkan pikiran untuk berbakti pada ibu timbul. Maka mereka sangat cepat dan rajin membereskan kamar mereka sendiri dengan sangat bersih. Saat ini, anak ini telah selesai menjalankan dinas militer. Dia juga bergabung di perusahaan industri dan menjadi seorang manajer senior yang terkenal. Cuplikan dialog. Marah adalah kegilaan sesaat yang dapat memperburuk diri sendiri. Ceramah Master, tanggal 8 Agustus 2001. Pada Pendidikan dan Penelitian Kata Perenungan Ching Se. Insan suci Amerika Serikat juga sangat bersungguh hati untuk menerapkan metode pengajaran kata perenungan Ching Se di Sekolah Budaya Humanis di Amerika Serikat. Dengan bersungguh hati, mereka mendampingi anak-anak kembali ke Taiwan dan memulai mengajari mereka dari tata krama dalam kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana memegang mangkok, bagaimana memegang sumpit, bagaimana mengenakan pakaian, bagaimana mencuci pakaian, bagaimana merapikan lingkungan sendiri, dan lain-lain. Semua ini diajarkan kepada mereka. Selama beberapa hari, kita mengajari mereka banyak hal. Kita juga menunjukkan pada mereka video negara-negara yang kekurangan dan anak-anak yang dilanda kelaparan yang kita rekam saat menyalurkan bantuan internasional. Demikianlah kita membimbing dan mendidik mereka. Anak-anak bisa memahaminya. Mereka berkata, "Ternyata saya begitu beruntung. Saya harus menghargai berkah." Ada juga yang menghargai berkah dengan menyisihkan uang untuk menolong orang yang membutuhkan. Lihatlah, cinta kasih tidak membedakan tua dan muda. Anak sekecil ini saja dipenuhi cinta kasih. Anak-anak ini bisa berkata demikian karena pendidikan yang mereka terima. Cuplikan dialog. Demi mengingat semangat kakek guru, cinta kasih universal yang bisa turut merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain, kami memutuskan untuk menyumbangkan uang ini kepada korban bencana di Indonesia. Ceramah Master 12 November 2006, pertemuan pagi relawan. Amerika sejak tahun 1995, Sekolah Budaya Humanis kemajuannya sangat baik, menggalakkan bahasa Mandarin, bahasa Chinese. Masih ingat 10 tahun yang lalu saya mengatakan, bahasa Mandarin pada masa mendatang adalah suatu sistem bahasa utama di dunia internasional. Kita telah menjadi penggemar budaya Barat. Selama beberapa puluh tahun ini, setiap anak dan setiap orang harus berbicara dalam bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, berbicara dalam bahasa Inggris, dapat melupakan budaya sendiri, aksara bahasa sendiri. Bahasa sendiri semua dapat dilupakan. Akan tetapi 10-an tahun yang lalu, saya terus menggalakkan untuk tidak menelantarkan bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin memiliki nilai artistik. Lihatlah para leluhur bahasa Mandarin kita sedang membuat karakter. Karakter tradisional China sangat berarti. Benar-benar setiap karakter yang dibuat memiliki bentuk yang demikian dan juga memiliki makna. Makna tersebut sangatlah besar. Terlebih lagi ajaran Konfusius di masa lampau. Ini semua yang harus diselamatkan oleh kita orang Tionghoa. Karena ini baru merupakan sifat manusia yang semula ada. Benar-benar sangat bersyukur. Insan suci di dunia sangat cukup banyak. Berusaha agar terdapat sekolah yang berbasis bahasa Mandarin, agar anak-anak tidak melupakan asalnya, terutama Amerika saat ini. Melihat mereka telah membuka sekolah, seperti sebuah perserikatan bangsa-bangsa dalam skala kecil. Anak-anak campuran dari segala jenis ras dan suku juga ada.
Mereka telah memulai sejak tahun 1994. Sebelumnya selalu meminjam sekolah dari orang lain. Saat ini kita sendiri, sejak kantor penghubung Amerika yang pertama, saat ini diubah menjadi pusat pendidikan anak usia dini, sehingga telah memiliki sekolah sendiri. Maka dapat resmi didirikan, mengajukan kasus, benar-benar sangat mengharukan. Pertemuan pagi relawan 22 Februari 2002 di San Francisco sendiri juga telah mendirikan sekolah budaya humanis. Relawan ceci lokal selain menolong orang yang menderita terkena bencana, menolong yang miskin dan pertolongan darurat. Juga dalam pendidikan budaya humanis telah memberikan usaha yang cukup besar. Telah membimbing anak muda, remaja, dan orang tua pergi menyapu jalan, agar warga Amerika juga tahu bahwa orang Tionghoa setempat juga bersumbangsi untuk komunitas, bahkan sangat bersatu hati dalam bersumbangsi untuk warga setempat, sehingga mereka memiliki waktu yang rutin untuk menyapu jalan, agar orang Tionghoa yang tinggal di sana bukan saja daerah pertokoan juga perumahan, semua akan kelihatan bersih. Juga ada saat di mana mereka memanjat gunung dan hal lainnya, sama-sama menapaki jalan bodhisattva dengan sukacita. Semua dilakukan dengan penuh sukacita dan kerelaan. Tidak heran mereka menerima pujian dari pemerintah negara bagian dan kota. Mereka sangat menyukai para relawan ceci. Asosiasi Guru Misi Pendidikan Ceci Hualien, tanggal 21 April 2013. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan TK Ceci di Malaysia selalu mengikuti sistem di Taiwan. Apapun yang saya katakan, para guru pun menjadikannya sebagai bahan pelajaran. Saat saya mengulas penghematan air, para guru akan membimbing anak-anak, merasakan bagaimana kondisi kehidupan tanpa air. Tanpa air tidak bisa mencuci tangan setelah keluar dari toilet, sehingga tidak bisa makan. Bagaimana rasanya saat tidak ada air? Apa yang harus dilakukan? Menimba air, menggunakan air untuk banyak hal. Air cuci tangan dapat ditampung kembali dan digunakan untuk apa? Setahap demi setahap anak-anak dapat merasakannya sendiri. Ini adalah pendidikan di Malaysia. Anak-anak yang masih sangat menghormati kehidupan, menampilkan video tentang tangisan kehidupan untuk mereka tonton, membuat anak-anak mengetahui cara menghargai kehidupan. Kisah keluarga yang hangat, di mana dapat menginspirasi orang tua untuk bervegetarian. Oleh anak-anak mereka di Malaysia banyak kisah demikian. Ceramah Master tanggal 4 Agustus 2009 pada pertemuan pagi relawan. Di Thailand, ada seorang ibu muda, dia dan suaminya sibuk bekerja, sibuk demi karir mereka sendiri. Dia memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Kedua anak ini sangat patuh, berkelakuan baik, karena di sekolah diajarkan kata perenungan Cingse, sehingga mereka mengetahui bagaimana caranya berbakti kepada orang tua dan bagaimana caranya membuat ibu mereka gembira dan merubah temperamen buruk ibu. Suatu hari, kita mengadakan sebuah kegiatan camping yang melibatkan orang tua dan anak. Saat ibu melihat anaknya di atas panggung, melafalkan kata perenungan Cingse, dan melakukan pertunjukan, semuanya sangat menyenangkan. Dia, ibu, menyadari bahwa anaknya sangat patuh dan menyenangkan. Lalu, anaknya mulai mengajak ibu melakukan kegiatan ceci. Kedua anak ini membagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan membuat ibu gembira. Dan dengan sendirinya dapat merubah temperamen buruknya. Dulu, apabila anak-anak ingin berbincang-bincang dengan ibu, ibu akan berkata, "Saya mana ada waktu untuk berbincang-bincang," sehingga mereka tidak dapat berbincang-bincang dengan ibu. Sekarang, ibu sering membawa mereka melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Saat mereka sekeluarga melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, mereka mengerjakannya dengan sukacita, sehingga cinta kasih seperti ini, cinta kasih dalam keluarga, sebenarnya kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat merubah lingkungan kita.
Asosiasi Guru Misi Pendidikan Ceci Hualien, tanggal 21 April 2013. Jika kita memiliki ajaran-ajaran yang baik, sebenarnya kita tidak perlu takut akan segala kesulitan. Karena menyebarkan jalan kebenaran merupakan misi dari para pengajar. Alangkah baiknya jika kita semua dapat terus menegakkan misi ini. Pada zaman sekarang ini, pikiran manusia terus-menerus menyimpang. Kondisi masyarakat sangat rumit dan kondisi hubungan keluarga keluar dari jalurnya. Pada zaman seperti ini, kita harus menjaga sistem pendidikan kita. Kita bukan hanya ingin mengajari mereka ilmu pengetahuan, mengajari cara membaca, menghafal, hingga menjawab pertanyaan. Bukan hanya demikian. Saat kini, kita berharap pendidikan kita dapat memberikan anak-anak pandangan hidup. Kita berharap untuk pendidikan kita dapat menyediakan, membuat memahami kebenaran akan semua orang, hal dan materi di dunia ini, dan cinta kasih untuk semua makhluk hidup. Inilah yang dinamakan dengan cinta kasih berkesadaran. Ingatan mendalam tentang Topan Dok. Ceramah Master Cheng Yen pada 15 Agustus 2001 pada pertemuan Komite Wilayah Utara. Saya sering berkata demikian, bencana alam di dunia ini tidaklah menakutkan. Yang paling menakutkan adalah tiada metode untuk menyembuhkannya. Sebaliknya, malah menghasilkan cara-cara buruk yang menghancurkan. Inilah yang paling menakutkan. Apakah cara-cara buruk yang menghancurkan ini? Yakni adalah batin manusia. Bencana pada batin manusia. Kehidupan manusia di saat ini tidak dapat terlepas dari barang kimia. Industri terus-menerus berkembang. Produk pun terus bermunculan. Sehingga membuat semua orang terbiasa dengan menyingkirkan barang lama dan menggantikannya dengan barang yang baru, yang merupakan sebuah pola hidup konsumerisme. Inilah yang sangat menakutkan. Jadi kebutuhan hidup manusia itu bertransformasi menjadi siklus bisnis yang menghancurkan umat manusia sendiri. Terus-menerus melakukan penemuan, penelitian, produksi, yang membuat konsumen terus-menerus membeli dalam jumlah besar. Apakah hasil dari pola hidup konsumerisme ini? Sampah. Pola siklus yang tidak baik ini juga diciptakan oleh manusia itu sendiri. Keinginan yang semakin lama semakin besar, sehingga membuat pengetahuan benar, pandangan benar, perhatian benar, pikiran benar, perbuatan benar, penghidupan benar semakin lenyap. Pelatihan Tanggap Darurat Wilayah Tengah, tanggal 14 Agustus 2005. Para ilmuwan juga telah mengeluarkan peringatan bahwa kelak kerusakan bumi di masa depan akan makin lama makin tinggi, dan jika sekarang turun hujan, maka akan lebih deras dibandingkan sebelumnya. Begitu hujan, itu akan bertahan lebih lama, bukan hanya beberapa jam sudah berlalu. Begitu hari itu hujan, maka sepanjang hari akan turun hujan deras. Kandungan air di pegunungan yang gundul ini sungguh sangat berbahaya. Saya masih ingat setelah Topan Dok menerjang Xinyi, Kabupaten Nantou. Pada saat itu semua orang berkata bahwa akses jalan di sana telah terputus dan persediaan pangan telah habis. Saya pergi melihatnya. Sungguh, saya melihat jalan pegunungan yang terputus. Melihat jalan pegunungan seperti itu, retakannya seperti selebar selokan. Sebenarnya, program acara Jurnal Harian Master Cheng Yen, gambaran itu sering dimunculkan, seperti saya melompati jalan yang retak. Ada lagi, itulah lokasi bencananya. Saat saya pergi ke sana, banyak orang yang mengungsi ke sekolah. Di sana terdapat banyak barang bantuan seperti beras, minyak, mie, atau makanan instannya yang banyak. Mie instan juga sangat banyak, biskuit dan lain-lain. Bahan pangan di sana sangat cukup,
Saya ingat bahwa saat itu mereka mengatakan kepada saya bahwa rumah mereka mengalami kerusakan, rumah mereka sudah tidak bisa ditempati, dan hal lain sebagainya. Klip dialog pada masa transisi. Mungkin rumahmu yang berikutnya akan lebih baik dari rumah sekarang. Ceramah Master 8 September 2009. Pelatihan Insan Suci Nantou. Di sekolah tempat berlindung ada ibu-ibu muda dan orang tua. Juga ada seorang nenek yang ketika berjumpa dengan guru merasa sangat bersyukur hingga ingin memeluk guru. Terus menangis dan menuangkan perasaannya, mengekspresikan bahwa ketakutan dalam dirinya benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Dan juga saya berjalan ke sebuah rumah kosong. Konstruksi rumah ini masih bagus, tetapi ada celah ketinggian yang besar. Di depan rumah ada sebuah parit dengan celah ketinggian yang besar. Ternyata setelah perjalanan dari pegunungan, tanah di depan rumahnya hilang. Satu bagian besar runtuh. Bagian di depan rumahnya menjadi sebuah parit dan sebuah celah. Rumah tidak runtuh, juga sangat tidak masuk akal. Tetap saja rumah itu tidak dapat dihuni. Meskipun rumah dalam keadaan baik, tetapi tanahnya telah berlubang. Lihatlah, kekuatan seperti itu sangatlah menakutkan. Perayaan 20 tahun Misi Pelestarian Lingkungan di Kaohsiung tanggal 13 Oktober 2010. Di bagian Kansan, airnya sangat deras. Banjirnya sudah mencapai atap rumah. Relawan Suci, kita ada melakukan survei bencana ke sana. Di Gansan, di tempat tersebut, membuat makanan hangat, membagikannya untuk dimakan. Menunggu hingga saat saya tiba, airnya sudah turun. Mereka membawa saya melihat tempat bencana, membawa saya di gang belok sana belok sini. Saya bertanya, kalian sudah pernah datang untuk survei bencana sebelumnya? Mengapa bisa mobilnya tidak bisa menemukan jalannya? Chin Kui teringat pada waktu itu bersama dengan Chiu Kuos Kwan. Pada waktu itu, dia berkata kepada saya, Master, ketika kami datang adalah di atap rumah. Sekarang datang adalah di gang-gang. Saya mana tahu di gang yang mana satu. Waktu itu perahunya berjalan di atas atap. Anda akan tahu kondisi bencananya seberapa besar. Pertemuan pagi relawan 1 Agustus 2010. Kerusakan di desa Xinyi, Kabupaten Nantou, telah melihatnya ke sana. Ada sebidang taman plum, 50% bagian tanahnya, 400 meter kubik. Ada seorang nyonya muda, dia berkata, taman plum saya sudah hilang. Saya lalu berkata, apakah terbawa arus air? Dia berkata, bukan. Taman plum saya berpindah ke depan rumah keluarga lain. Bagaimana berpindahnya? Bagaimana dengan tanah di depan keluarga itu? Dia berkata telah jatuh ke dalam lembah. Lalu bagaimana berpindahnya? Dapat dilihat bahwa itu adalah perpindahan gunung. Seluruh gunung telah bergeser. Pelatihan tanggap darurat wilayah tengah tanggal 14 Agustus 2005. Sebenarnya gunung ini bisa menjadi seperti ini yang sering sekali mengalami tanah longsor atau keruntuhan jalan dan jembatan. Mengapa bisa begitu? Karena strukturnya telah rusak. Saat ini, manusia semua demi transportasi ingin untuk mempermudah transportasi, sehingga gunung terus digali. Gunung itu seperti manusia. Dia juga memiliki kulit, daging, dan tulang. Kita untuk transportasi bisa saja kita membajak kulitnya, menggali dagingnya, sehingga seluruh fasilitas gunung itu hilang. Ditambah lagi dengan bencana alam seperti gempa bumi atau banjir dan badai. Setelah semuanya berlalu, ini seperti luka buatan manusia yang kemudian dihancurkan oleh alam.
Mereka menanggung beban yang sangat besar. Apakah Anda semua tidak pernah mendengar Master mengatakan, "Berjalanlah dengan ringan di atas bumi, jangan sampai ia merasa sakit"? Sebenarnya konsep ini muncul dari sana, yaitu berjalanlah dengan ringan di atas bumi, jangan sampai ia merasa sakit. Pertemuan pagi relawan tanggal 1 Agustus 2010. Kita dapat melihat pergerakan tanah pegunungan yang bergeser. Orang yang bermukim di sekitar sini sungguh sangat berbahaya. Kita pun memulai bekerja keras, dimulai dari desa hingga kabupaten. Saya terus mencari lahan yang aman, dengan harapan dapat melakukan relokasi untuk desa tersebut. Saya terus mencari, tetapi kemampuan saya terbatas. Meski telah menemukan banyak lahan, setapak demi setapak, tetapi kita tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan. Sebuah serangan badai Taufan Dok hingga Taufan Heb. Kedua taufan ini hanya memiliki selang waktu sebanyak 2 tahun, tetapi saya tidak menyerah. Terus-menerus mencari. Bersama Bupati Lin Yuan Lang, beliau juga sangat bekerja keras, tetapi tidak juga berhasil. Hingga ke kabupaten juga tidak menghasilkan. Tetapi beliau tinggal di atas pegunungan yang bernama Cui Luan. Sepetak tanah ini meskipun terletak di pegunungan, tetapi dataran di sana. Saya di Taipei, Bupati Lin juga pergi ke Taipei karena warga memintanya untuk menyampaikan kepada saya. Jadi benar-benar sangat tidak berdaya. Terpaksa di tempat pegunungan itu mulai membangun rumah permanen. Lebih dari 30 keluarga. Ada 35 keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka berharap Ceci dapat membangun rumah di sana. Perlu diketahui bahwa pembangunan rumah sekali ini telah terjadi kecelakaan. Truk terbalik dan terguling ke kaki gunung. Beruntung semua orang selamat. Ini terjadi beberapa kali. Berhubung di atas pegunungan pada umumnya mereka menanam sayur pohon di pegunungan sudah habis ditebang, sehingga tanah sering terbawa air. Seiring dengan itu pondasi rumah juga terbawa arus air. Maka untuk membangun rumah di situ, saat itu konsep pemikiran kami adalah harus yang kokoh. Maka semuanya menggunakan baja. Untuk mengangkut baja ke atas pegunungan, truk akan menanggung beban yang sangat berat. Maka dikarenakan oleh itu, ada beberapa buah mobil truk terbalik. Maka itu sangat sulit. Setiap hari saya selalu khawatir dengan proyek pembangunan ini. Pasca Taufan Dok, inilah satu-satunya yang dibangun di pegunungan. Di dunia begitu banyak penderitaan. Bumi terluka. Sebenarnya siapa yang melukai bumi? Ini mungkin terlihat karena angin topan dan banjir yang menyebabkan bencana bagi bumi. Apakah benar angin topan atau banjir yang merusak bumi? Kelihatannya memang demikian. Namun siapa sebenarnya yang menimbulkan ini? Yaitu manusia. Perbuatan manusia yang terakumulasi setetes demi setetes menciptakan karma buruk kolektif. Perbuatan seseorang dalam jangka waktu yang panjang dapat mempengaruhi ekosistem kita. Mengapa ekosistem bisa berubah? Ini dikarenakan pola hidup manusia berubah. Pola hidup manusia sudah berubah. Orang seusia kita pada waktu itu, kehidupan kita begitu simpel dan polos, begitu sederhana. Dalam kehidupan kita sehari-hari harus giat dan hemat. Sewaktu makan juga sering mendengar, Anda harus berhemat. Juga harus menghargai berkah, harus makan sampai habis. Orang zaman sekarang jika tidak habis makanannya, merasa tidak apa-apa. Dibiarkan saja kemudian dibuang.
Ini menjadi kebiasaan hidup seperti ini. Hanya tahu cara mencari, menghasilkan uang, terus menciptakan, memupuk sampah, mencemari udara, menyakiti bumi. Ini merupakan siklus yang buruk, lingkaran setan. Ini semua merupakan hasil akumulasi dari para makhluk. Jadi bisa dikatakan bumi saat ini sedang terluka. Dia, Anda, saya sama-sama menciptakan karma buruk. Jadi sekarang kita harus bersama-sama menerima balasan seperti ini. Akan tetapi kita harus terus introspeksi diri, segera menyadarinya. Jadi sekarang kita semua harus mulai bertindak bersama, melihat perubahan iklim dan bencana saat ini. Kita harus segera meningkatkan kewaspadaan. Dibentuknya Asosiasi Polisi Ceci. Ceramah Master tanggal 30 Januari 2015 pada pemberkahan akhir tahun di wilayah tengah, di bawah langit dan di atas bumi. Kita semua butuh komunitas, harus menginspirasi semua orang menjadi bodhisatwa. Kita tidak membedakan suku dan agama. Harapan kita adalah setiap orang membangkitkan cinta kasih. Berdoa memohon berkah bagi dunia. Semua orang baik hati. Setiap orang bodhisatwa. Setiap orang membawa keberkahan bagi dunia. Jadi berharap semua orang melakukan dengan sungguh-sungguh. Bertambah satu insan ceci akan berkurang satu orang yang menimbulkan masalah. Pertemuan pagi relawan tanggal 23 November 2004. Peran polisi dalam masyarakat sangatlah penting. Ketenangan pikiran, ketidakhadiran. Namun pekerjaan mereka sangat berat. Pada tahun 1994, saat itu melihat betapa kerasnya polisi bekerja dan banyak kekacauan yang terjadi di masyarakat. Melihat banyak polisi sering bertindak sebagai tembok manusia, menghadapi banyak situasi kacau. Melihat hal ini sangat tidak tega. Selain itu, tampaknya sulit bagi masyarakat kita, sangat sulit untuk bisa menghayati bahwa polisi juga memiliki keluarga. Anggota keluarga mereka, orang tua, istri dan anak, semua juga sangat tidak nyaman. Mereka sedang menemani anak-anak, kamu juga tidak memilikinya. Kamu tidak punya waktu kembali ke komunitas, tidak dapat menghindari bahwa keluarga mereka akan mendapat keluhan dan juga harus menghadapi masyarakat. Kita harus menghadapi masyarakat, juga harus kembali ke mobil, harus menghadapi masyarakat. Di rumah, akan kekurangan seseorang yang bermasalah. Demikian di dunia baru damai. Sehingga saat itu ada terpikirkan, apakah membentuk satu asosiasi polisi ceci? Bagaimana supaya polisi datang untuk beramah-tamah antara sesama bisa saling menghibur, saling harmonis, saling mengasihi. Membuat semua orang ada kesempatan untuk bersuka cita. Sementara lepaskan kerisauan. Juga bisa rileks sebentar. Dengan kekeluargaan berkumpul bersama. Asosiasi berdiri pada tahun 1994. Kemudian sering melihat polisi mengalami kejadian. Ada kalanya sewaktu bertugas mengorbankan diri dan lain-lain. Kehidupan manusia tidak terhindar dari ketidakkekalan. Keluarganya perlu diberi perhatian ataupun memberi pengertian pada keluarga untuk memahami tugas suaminya. Benar-benar penuh bahaya dan melewati hari dengan penuh ketegangan demi menghapuskan kekerasan dan menenteramkan rakyat, menjadi ibu asuh masyarakat, membuat keluarganya juga bisa pengertian. Ada kalanya mereka setiap tahun ada sekali dua kali membawa keluarganya pulang ke gereja untuk memahami dunia ceci. Sering berinteraksi di acara temu rama, saling memberikan kekuatan.
Sangat baik. Bapak polisi juga pada pulang geria, membawa keluarganya untuk menjadi relawan. Pemberkahan akhir tahun Wilayah Tengah tanggal 30 Januari 2015. Begitu ketidakkekalan datang, kasus ini juga ada insan suci yang menemaninya. Ada seorang polisi yang sewaktu bertugas menangkap pencuri, dilukai pencuri dengan peluru, sehingga tubuh bawahnya mati rasa. Tim pemerhati Asosiasi Polisi Fen Yuen pergi mencarinya. Orang ini masih sangat muda, bersemangat, mengalami kejadian ini, tidak ingin hidup lagi. Sehingga insan suci terus menemaninya bertahun-tahun, menemaninya sampai sekarang. Sekarang bisa menjadi relawan dokumentasi. Dia bisa komputer, bisa menggunting video, bekerja dengan baik. Organisasi kita yang besar ini antara sesama bodhisatwa bisa menjadi teman baik, juga guru yang baik. Dalam organisasi kita yang besar ini, menggunakan hati yang tulus, persaudaraan bodhisatwa ini. Bisa demikian, cinta kasih dalam organisasi ini, perpaduan ini, melakukan sendiri semua melihatnya, melihat organisasi besar ini, kebenaran, keindahan, cinta kasih, dengan sendirinya dapat dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Tak terhingga berasal dari satu. Kamu dan saya satu tekad yang sama. Dengan Dharma Buddha mensucikan batin manusia, membangkitkan cinta kasih dari setiap orang. Kita berharap diri sendiri dapat membangkitkan hati bodhisatwa. Semoga setiap orang juga bersama-sama mempraktikkan jalan bodhisatwa.